Jadi sebenarnya bagaimana partikel asap bisa masuk ke dalam paru-paru? Partikel asap yang super kecil harus melakukan perjalanan melalui mulut atau hidung dan menyusuri jalan nafas termasuk trakea. Di dalam trakea, beberapa partikel akan tersaring oleh silia yang berada di dinding trakea dan juga sel goblet yang memproduksi lendir untuk menahan bahan asing seperti zat-zat dalam asap. Saat partikel yang tidak diinginkan mencapai paru-paru, ada sel fagosit atau disebut juga makrofag yang bergerak untuk mempertahankan saluran pernafasan kita. Namun untuk ancaman yang lebih serius, tubuh kita akan merangsang neutrofil. Proses ini melibatkan kehadiran partikel asap menyebabkan respon inflamasi di paru-paru dan mengaktifasi serta peningkatan jumlah makrofag. Makrofag inilah yang merangsang neutrofil yang mana akan menyebabkan fibrosis pada saluran pernafasan dan juga menyebabkan kerusakan pada alveolus. Apa itu neutrofil? Saat kita memperbesar paru-paru, kita bisa menemukan alveolus. Neutrofil merupakan sel inflamasi yang bisa memecah bakteri yang datang saat paru-paru mengalami peradangan ataupun infeksi. Neutrofil menghasilkan enzim yang bernama neutrofil elastase. Neutrofil elastase digunakan untuk memecah elastin yang bisa memberikan elastisitas dan juga kekuatan pada paru-paru. Seperti yang kita ketahui, selain bisa memecah bakteri, neutrofil elastase juga bisa memecah elastin. Disinilah alfa-1 antitripsin akan berfungsi. Hati akan menghasilkan alfa-1 antitripsin yang akan dikeluarkan melalui darah dan dikirim ke dalam paru-paru, di mana antitripsin berfungsi untuk menghambat neutrofil elastase dan nonaktifkan sebelum menghancurkan lebih banyak elastin. Tanpa keberadaan alfa-1 antitripsin, neutrofil elastase akan memecah elastin. Inilah yang disebut dengan defisiensi alfa-1 antitripsin. Jika tanpa elastin, alveolus akan kehilangan elastisitas serta bentuknya. Yang bisa kita lihat, alveolus akan berubah bentuk dan mengalami peradangan. Kehancuran dan pembengkakan ini juga disebut sebagai emfisema.